وسرور قد تجلت Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini
ada di majelis kita pada malam hari ini. Kepada karena Pak Ustadz sudah siap, kepada guru kita Pak Ustadz Suhada Anandi, kami persilakan memberikan tausiah dan rencananya. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Kalau bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila rohalidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin. Suma ila rida syahibin ajal aswala rida syahib Abdullah bin Abdullah wa sabu usulihim wa furuhim wa walidina wa amwatina wa jadina wa jadatina wa syekhina anna Allah yaghfiru lahum yarhamhum wa yuskinuhum jannah wa ala niyana Allah niyatana ala niyatihim wa amalana ala amalihim wa maqasidana fi maqasidihim bihaqqi Rasulillah wa bijahi Rasulillah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfaru dzunub. Tsumma salatu wassalam ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darani amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa bihi wa ilahi qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamati. Rawahu an-Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah. Al-hadits apa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Malam ini izin Allah kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang Allah terima. Zikir, sholawat yang tadi kita baca, semoga Allah berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa dan hajat kita, serta Allah bekali kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang Pak Haji Ismail beserta staf di majelis kita ya. Semoga mendapat keberkahan. Melanjutkan pengajian kita bulan yang lalu kita sampaikan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat disunahkan untuk azan dan qomat. Ya, azan itu menandakan masuknya waktu dan qomat itu menandakan sholat akan dimulai. Qomat hanya ada untuk sholat 5 waktu, tidak ada iqomah untuk sholat-sholat yang lain. Jangankan sholat sunnah, sholat yang fardu kifayah saja, sholat jenazah tidak ada qomatnya. Ya, jadi semua sholat selain sholat 5 waktu maka tidak ada qomat. Langsung saja sholat dengan instruksi as-salatu jami'ah rahimakumullah.
Kalau taraweh ada bilalnya panjang, ya. Wali foto Rasulullah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masing-masing kalau taraweh. Atau salat Id, as-salat as-salah, wah iya apa nih, saya nggak apa. Ya, karena saya seumur hidup nggak pernah jadi bilal. Sebenarnya khotib, bilal saya nggak bisa, nggak apa. Ya, kalau qomat hanya untuk sholat wajib. Ada satu hal yang menjadi kesempatan emas buat kita. Di lanjutan hadis ini, Rasul katakan la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah, rawahu An-Nasa'i. Tidak akan tertolak orang yang berdoa antara azan dan qomat. Tuh. Waktu yang mustajabah itu antara azan dan qomat. Meskipun ibu di rumah, ibu di depan nih lagi standby, sudah berwudu, sudah di atas jadah. Azan zuhur jam 12, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu dengerin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Selesai, ibu sholat qobliyah zuhur. Di rumah katakan. Setelah qobliyah zuhur, berbanyak doa. Doa seperlunya kurang lebih 5 menit, baru ibu sholat zuhur sendiri dulu. Katakan begitu. Keadilan Allah yang memberikan garansi waktu mustajabah buat kita, sebab kita tidak punya tempat yang mustajabah. Ibu doa di Al-Hidayah sama dengan doa di rumah. Ibu doa di Al-Ittihad sama dengan doa di rumah, sama. Tempat ya, tempat. Tempat itu jadi mulia karena ada kemuliaan kebaikan yang dilakukan. Bukan karena tempatnya, karena kebaikannya. Di rumah Pak Nur Hasan ini kan rumah biasa, nggak ada kemuliaannya. Tetapi begitu dijadikan tempat pengajian, menjadi taman surga. Ya. Begitu di sini banyak tamu yang datang, menjadi sebab Allah turunkan rahmat untuk penghuni rumahnya. Ini bukan karena rumahnya, karena kebaikan yang diperbuat. Karena kita tidak punya tempat yang mustajabah, tidak ada. Indonesia tidak memiliki, belahan dunia manapun tidak ada tempat yang mustajabah. Seluruhnya sama, kecuali di Tanah Haram. Tanah Haram itu pun nggak semuanya. Itu hanya di Multazam, di Hijri Ismail, di Makom Ibrahim. Kalau di Madinahnya di Raudhah, kalau musim haji di Arafah, waktu wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kesempatan. Semua mimpinya sudah ada di tangan itu, umroh. Ya, mimpinya sudah ada. Mudah-mudahan mimpinya menjadi nyata. Brosur sudah ada kan? Ibu sembayangin tuh brosur di atas sejadah. Ntar malam tahajud itu brosur di bawah sejadah. Ya, meskipun di otak ibu nggak mungkin Pak Ustadz, kenapa saya sudah tua? Nggak mungkin Pak Ustadz, saya nggak punya uang. Kata kita, taruh di bawah sejadah, selesai tahajud, doanya apa? Allahumma umroh, Allahumma umroh, Allahumma umroh. Nah, itu cuma ada di tanah suci, tempat yang mustajabah. Ibu tidak menemukan di belahan dunia manapun. Nah, tetapi keadilan Allah, Allah menyebarkan waktu mustajabah kapan dan dimanapun. Di mana aja menjadi waktu yang mustajabah. Pengertiannya apa? Di saat ibu berdoa di waktu itu sama dengan ibu berdoa di tempat yang mustajabah. Saya berani mengatakan ibu doa di Raudhah sama dengan ibu doa di antara azan dan qomat. Di sana kan tempat, di sini waktu. Waktu. Dan saya lebih senang di waktu daripada di tempat. Maaf, kenapa? Sebab kalau di tempat itu antri. Ini ada kan di sekota Depok, satu-satunya tempat yang mustajabah untuk berdoa di kediaman Pak Nur Hasan. Orang kesini antri nggak? Berebut nggak? Main desek-desekan nggak? Main dorong-dorongan nggak? Berebut orang kesini. Ini satu-satunya tempat yang mustajabah. Di sini katakan, sedepok aja, nggak usah Indonesia, sedepok aja. Berebut di sini, antri itu, parkiran penuh. Buat Bu Haji Yuli repot kenapa? Karena di sini jadi tempat mustajabah. Artinya bahwa kalau di tempat yang mustajabah kita butuh perjuangan untuk mencapainya.
Bahkan maaf, tidak jarang saudara kita kadang menghalalkan segala cara. Ya, ini Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Ngikut orang, dendam orang hukumnya apa? Haram, dosa. Tonjok orang, ditendang orang. Ya Allah, dia kerahkan seluruh kekuatannya dengan cara yang zalim untuk perkara yang sunnah. Kita bilang apa-apa ini perkara sunnah dibela-belain dengan cara yang haram. Kan jelas nggak ngaji tuh. Kalau ngaji insya Allah nggak kayak gitu. Ya, kalau dia ngaji punya ada akhlaknya. Tetap berusaha untuk sampai ke Hajar Aswad, tapi dengan cara yang satu, dengan tidak menzolimi orang. Nah, baik, antara azan dan qomat ini berlaku untuk 4 waktu sholat: zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak untuk subuh. Syekh Muhammad Al-Maliki di dalam Abu Abul Faraj, beliau menjelaskan untuk subuh itu durasinya diperpanjang. Tidak antara azan dan qomat, tetapi sejak imsak, terbit fajar sampai pelaksanaan sholat subuhnya. Lumayan lama. Sejak imsak, jadi 10 menit sebelum waktu subuh. Tapi ada bacaan yang dibaca, ada zikir yang membuat kita makhluk ini satu frekuensi dengan malaikat. Nah, kita baca di sini. Ini kutipan yang saya ambil dari kitab Abu Abul Faraj Syekh Muhammad Al-Maliki. Kata beliau, satu waktu sahabat Abdullah bin Umar datang menghadap baginda Rasul. Wa atahu rajulun. Nah, tiba-tiba datang seorang lelaki. Sahabat juga, bukan malaikat, manusia, sahabat. Sahabat ini datang, dia langsung mencurahkan isi hatinya. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, qolat zatu yadi, Tuhan, kenapa ya? Kok dunia saya lebih sering kurangnya daripada ngepasnya? Kan yang kita alami suka berlebih, ngepas, kurang. Kalau ibu lebih sering yang mana? Ngepas apa lebih? Kurang. Lebih berbagi, ngepas alhamdulillah, kurang apa? Cari lagi. Itu yang kita alami. Kadang lebih bisa berbagi, kadang ngepas alhamdulillah pas. Tapi kalau suruh milih dua keadaan, lebih dan ngepas, itu minta yang mana kira-kira? Hah? Bang Haji karena soleh mintanya ngepas. Saya kan ibu yang setengah soleh bilangnya lebih Pak Ustaz. Ya. Ibu mau ngepas mau lebih? Lebih. Tujuannya berbagi katanya. Alhamdulillah, boleh banget. Orang yang ngepas, dia insya Allah nggak akan tergoda sebab ngepas. Kalau lebih akan tergoda dengan kelebihannya. Sebelum punya dibilang Ustaz kalau lebih berbagi, belum punya, begitu udah punya ini yang bukan di Alinaya, di Alinaya insya Allah dia langsung berbagi. Saya bisa contohkan, ibu mau ke pasar, di rumah ibu sudah niat buat hari ini masak sayur asem, ikan asin, terus nyambel. Kira-kira harganya berapa tuh yang ibu butuhkan buat beli sayur asem, sambal, ikan asin, berapa kira-kira? Hah? 100.000? Hah? 50? 50.000? Ya, 50.000. Ibu akan belanja ke pasar Cisalak 50.000, senilai 50.000, sayur asem dan seterusnya. Ibu bawa uang 200.000 di dompet. Bawanya berapa? 200. Yang ibu niatkan tadi tuh sayur asam, ikan asin, sambal 50.000. Bawanya 200.000. Masuk ke pasar Cisalak. Ibu sudah beli tuh sayur asam, ikan sepat, yang kering tuh. Kalau bawang nggak usah beli di pasar, di bawah Yuli aja kalau bawang. Sponsor kan ya. Begitu ibu sudah beli 50.000, ibu akan, orang kampung bilang lapar mata, akan tergoda dengan penglihatan. Ya.
Yang tidak ibu niatkan beli akan ibu beli. Apa masalahnya? Karena uangnya Lebih. coba andai kan ibu bawa uang 50 ribu langsung pulang nggak? Langsung pulang. Ngapain lagi ngayang barang itu udah habis. Itu yang saya maksud bahwa orang kalau lebih itu berpotensi untuk tergoda. Ya tadi tuh belum punya niat berbagi, udah punya lain cerita. Ya, biasanya begitu ya. Itu yang saya alami, menurut ibu juga kayaknya sama. Tergoda. Nah karena itulah ini sahabat mengeluh ke Rasul, Tuhan, kok saya lebih sering kurangnya ya daripada ngepasnya. Nah, beliau balik bertanya, kok bisa lebih sering kurang daripada ngepas? Apa kata beliau? Aina anta min tasbih, aina anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaiki. Ini kata Rasul nih, kamu yang mengeluhkan ngepas, yang mengeluhkan kurang terus dalam masalah dunia, saya mau tanya sama kamu, kata Rasul. Tanya apa Tuhan? Di mana posisimu di saat malaikat bertasbih dan alam semesta bertasbih? Kamu lagi di mana tuh? Kok bisa nggak kebagian? Kenapa ya Rasul? Bersama dengan tasbihnya malaikat dan alam semesta, wa biha yurzaqun. Allah ketika itu sedang membagikan rezeki. Kalau kita datang kita dapat. Contoh, ya semua yang datang ke Alina ya pulang datang berkah, ya kan? Semua yang datang akan kebagian berkat, pulang mau bingkisan. Kenapa? Karena datang. Yang nggak datang dapat nggak? Enggak datang. Enggak dapat. Kata Rasul, kok bisa kamu nggak dapat rezeki? Padahal Allah menyiapkan satu waktu bersama dengan malaikat bertasbih, alam semesta bertasbih. Kok kamu nggak dapat? Kamu ada di mana ketika itu? Kok bisa nggak datang? Kok bisa nggak dapat? Sahabat Abdul bin Umar tanya. Kata beliau, wa ma tasbihul khalaiki wa salatul malaikat. Tuhan, yang Tuhan maksud tasbihnya malaikat dan tasbihnya alam semesta, yang menjadi sebab Allah turunkan rezeki buat orang yang bertasbih, itu tasbihnya apa? Jadi bacaannya apa? Dibacanya kapan? Biar kita satu frekuensi dengan mereka, mendapat rezeki yang sama. Kata Rasul, 3 kalimat, saya yakin ibu sudah hafal. Kalau belum hafal, kalimatnya pendek dan langsung hafal. 3 kalimat, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Coba ulangi, Subhanallah, Subhanallah, astagfirullah. Coba lagi, Subhanallah. Itu yang dibaca malaikat, itu yang dibaca alam semesta. Berapa kali bacanya? Mi'ata marrah, 100 kali. Kapan dibacanya? Ma baina tulu'il fajri ila an tusalliya subha. Sejak terbitnya fajar sampai sholat subuh. Itu durasinya panjang. Ibu boleh baca sebelum azan subuh atau ibu baca setelah qobliyah subuh. Itu akan menjadi apa? Kita yang datang kepada Allah satu frekuensi dengan malaikat, Allah membagikan rezeki, kita akan dapat. Kenapa? Kita datang misalnya. Nah, ini saya yakin kalau ibu biasa bangun duluan, ya, biasa bangun duluan. Cuma masalahnya baca tasbih nggak? Enggak Pak Ustadz, saya bangun jam 3 terus ngerendam cucian, terus ini tasbih dulu, ngerendam cucian. Ibu usahakan betul antara azan dan qomat atau imsak sampai subuh, ibu sempatkan baca 100 ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, 100 kali. Ada yang kesulitan dengan bacaan ini? Enggak ya? Artinya nggak perlu saya WA ke Bu Yuli, kan bacaannya apa? Gampang nih Pak ya, langsung apa kan? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Istiqomah baca itu 100 kali antara fajar sampai subuh, sampai sholat subuh. Apa yang Allah jamin? Kata Rasul, ya'tika dunya saghiratan raghimatan. Allah akan jadikan dunia itu
menghampiri kita. Dia datang kepada kita dalam keadaan hina. Pengertian hina, kita nggak capek mengejarnya. Barang yang mulia kita kejar, kita ingin meraihnya, barang yang mulia. Tapi kalau dunia kita anggap hina, kita nggak terlalu capek. Yang istilah orang kampung apa? Itu orang kerja, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Kerja apa tuh orang kira-kira? Kerja apa kira-kira? Ini biasa aja waktunya dia masuk ke pabrik kerja yang bukan dagangan, biasa aja. Waktu ya zuhur, sholat zuhur, ikhtiarnya biasa. Dunia akan datang kepada dia ada pada waktunya. Saya mau berbagi kepada ibu sebuah keyakinan bahwa orang yang yakin dengan Allah Ta'ala sebagai pengatur rizki Ar-Razzaq dan dia laksanakan kewajibannya termasuk dia bertasbih antara fajar sampai subuh, akan ada pada waktunya rizki. Tapi kita kudu yakin kepada Allah Ta'ala dan memiliki kedewasaan rohani. Contoh gini, contoh aja. Kalau suami biasanya lebih siap dengan keadaan ini, istri akan kurang siap. Contoh, istrinya bilang, Pak, tanggal 20 waktunya bayar kuliah anak semester. Berapa? 5 juta. Jadi suaminya nggak punya duit, buat gajian lah kadang-kadang. Kata suaminya, insya Allah siapin Pak. Iya Bapak siapin, insya Allah. Sekarang tanggal berapa sih? 15 kan, masih 5 hari, tenang aja. Tuh suami tuh, tenang aja masih 5 hari. Ya kan? Masih berapa? Tenang aja. 16, 17, 18. Ingatkan lagi, Pak, sudah ada. Apa? Itu buat bayar kuliah. Kapan? Tanggal 20. Ih, baru tanggal 18. Tenang aja, masih 2 hari. Tuh suami tuh, tenang. Kenapa? Subuhnya berjamaah, dia baca ini. Sama Allah di hubungannya baik. Udah pada waktunya ada. Tuh kata suami. Nah, tanggal 20 hari hanya, Pak, tanggal 20. Apa sih Pak? Bayar kuliah. Ya Allah, iya bayar kuliah. Jam berapa anak berangkat? Jam 1 habis zuhur. Iya baru jam 7. Tuh orang suami tuh. Baru jam 7. Terus mau berangkat sekarang. Berangkat tuh suami. Nanti papa zuhur pulang. Kan anak berangkat jam 1, papa zuhur pulang. Ini istrinya berdoa, ya Allah kasih suami saya rezeki untuk biaya kuliah. Suaminya yakin betul. Zuhur dia pulang. Bawa uang. Mah berapa biaya kuliah? 5 juta. Nih Allah titip untuk biaya kuliah. Istrinya kaget. Subhanallah. Saya gak sangka suami saya wali ternyata. Saya gak sangka. Pak, ini uang betulan. Uang betul. Suaminya langsung diangkat sama istrinya, dipuji-puji. Subhanallah, saya gak tahu. Ada pada waktunya. Kok bisa Bu? Mama masih jauh. Masih 40 tahun lagi mama kayak mama katanya. Pak, pinjam sama siapa? Enggak pinjam, enak aja pinjam. Pinjam itu terakhir. Alternatif terakhir. Kalau papa nggak usaha nggak bisa, papa akan pinjam. Ini alhamdulillah nggak pinjam. Dari mana Pak? Kan mama tahu. Tadi papa berangkat kan pakai motor, terus pulang jalan. Berangkat pakai motor, pulangnya motornya kemana? Dijual motornya. Nih, ini yang saya mau kasih tahu ke ibu. Iya, nggak hanya ibu, kita semua. Ini yang saya mau kasih tahu tentang Allah yang begitu sayang sama kita. Tahun 2023 Allah kasih rezeki, tapi Allah nggak bilang, Pak Jinur Hasan, ini saya kasih rezeki berapa? 6 juta katakan. Ini buat bayar kuliah anak. Dikasih tahun 2023. Silakan pakai dulu motornya. Pakai ini, pakai itu. Nanti 2025 akan terjual untuk biaya kuliah anak. Tuh. Memang rezeki anak untuk biaya kuliah, tapi dikasihnya tahun 2023. Allah baik nggak? Dipinjamkan dulu sama Allah. Tuh, Pak Haji, beli motor dulu.
uangnya 6 juta beli motor dulu. Nanti akan terjual untuk biaya kuliah. Jadi hakikatnya bukan buat kita, buat anak, tapi berupa kita sampai nggak pikiran ke situ? Sampai nggak? Nggak sampai. Nggak sampai. Iya kan? Nggak sampai kita. Sehingga kita yang ada apa? Ya hilang lagi motor. Tuh. Maaf, ibu yang punya simpanan emas, punya kalung, punya gelang, punya ini, punya itu, umpama terjual untuk biaya rumah sakit suaminya, ya, atau anaknya lah lahir sesar harus dijual perhiasannya, ya kan? Kalau ibu yakin bahwa Allah nitip untuk biaya sesar rumah sakit, kapan nitipnya? Tahun 2020. Bu, saya titip nih uang kata Allah 20 juta. Buat apa nih ya Allah? Untuk biaya sesar nanti. Ibu akan hamil, melahirkan, biayanya katakanlah 15 juta atau 10 juta. Tapi dikasih dahulu sama Allah, diduluin tuh, saya kasih kata Allah. Keperluannya nanti 2025. Dikasihnya tahun 2000. Begitu pada waktunya itu emas akan terjual untuk biaya rumah sakit. Kalau itu yang kita yakini, ya Allah, kita akan punya perasaan yang baik sangka semua. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya sudah pakai emas itu selama 10 tahun. Memang rezekinya buat rumah sakit. Kita nggak sampai pikiran ke situ. Ya ada ya, hilang lagi emas, nabung 10 tahun hilang. Itu yang saya maksud, bahwa orang yang punya keyakinan kepada Allah sebagai zat pengatur rizki, maka yang ada cuma baik sangka kepada Allah. Jual barang itu perkara yang halal. Walaupun punya kita kok. Kenapa ada perasaan kesel, perasaan nyesel? Hilang lagi, hilang lagi. Allah titip tahun 2000 apa kontrakan 2 pintu. Anak mau nikah kita jual kontrakan. Memang Allah titip buat nikahin anak. Tapi dikasih 20 tahun yang lalu sama Allah Ta'ala. Allah baik banget sama kita. Butuhnya 2025, dikasih tahun 2000. Berapa tahun penghasilan buat kita? Tetapi kita nggak sadar, hilang lagi kontrakan tuh, gitu kan? Hilang lagi kontrakan. Nah, karena itulah orang yang berzikir satu frekuensi dengan malaikat antara fajar sampai sholat subuh, dengan 3 kalimat itu dunia akan menjadi barang yang hina. Kalau toh hilang, dia pasti berbaik sangka kepada Allah. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Saya nggak tahu udah cerita atau belum, orang yang hilang sesuatu yang awalnya nyesel, akhirnya terima kasih. Pawang ular dimasukin hutan, dapat ular, dimasukin ke dalam karung, dia pulang dengan cara bahagia betul dia dapat ular. Kenapa? Dia bakal beli beras, bakal makanlah dengan jual ularnya. Perjalanan jauh, dia lelah, istirahat di bawah pohon, tertidur. Bangun tidur, ularnya hilang. Kesel nggak? Ya Allah, saya menghayalkan nanti pulang bawa ayam bakar, bawa beras, bawa ini, bawa itu buat keluarga. Ternyata ularnya hilang. Apa yang mau saya jual? Ya Allah, tega banget ya Allah. Kalau bercanda gak usah keterlaluan ya Allah. Saya jadi bingung ini. Gimana saya buat makan? Gimana saya buat nanti nafkah keluarga? Dia menyalahkan Allah, seakan-akan Allah salah dengan keputusan. Udahlah, dia pulang. Sebelum sampai di rumah, dia melihat seorang bapak tergeletak di jalan. Di samping yang tergeletak itu, yang meninggal itu ada karungnya. Ini karung saya ini. Dia lihat ular sudah nggak ada. Di situ dia mati, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kok terima kasih? Takdir hari ini ular itu akan mencatok, rizkinya ular akan mencatok manusia. Dia akan menjadi sosok yang menjadi sebab matinya manusia. Andaikan ular tidak hilang, siapa yang akan dicatok oleh ular? Pawang. Itu dibikin hilang sama Allah Ta'ala. Ularnya dibikin hilang, sebab apa? Allah ingin menyelamatkan kita. Kalau tidak hilang, kamu yang akan jadi korban. Jadi korban. Allah sangat baik kepada kita. Gara-gara Allah menghilangkan uang kita, menghilangkan ular tersebut, akhirnya apa? Kita selamat dari perkara yang menjadi musibah buat kita.
Itu kalau kita yakin berbaik sangka kepada Allah. Jadi semuanya enak. Semuanya enak. Suami yang istrinya meninggal, ya Allah, meskipun saya sayang terhadap istri saya, ini ketentuanmu ya Allah, saya ridho. Apa hikmahnya? Dapat janda muda. Itu hikmahnya kan? Memang Allah sengaja wafatkan istrimu terlebih dahulu. Sebab kalau nggak wafat dia nggak akan mengizinkan kan ya. Nah, itu mah salah satu contoh aja. Ibu yang jelas, kita berusaha keras untuk datang di waktu itu. Waktu antara subuh sampai sholat subuh, antara imsak sampai sholat subuhnya, dan tolong diistiqomahkan. Kalau kita, maaf, kalau kita bermaksud nggak baik, datang ke sini, ibu nggak dapat snack, komplainnya enak nggak? Wajib saya belum dapat. Ngomongnya enak nggak? Enak kan? Kita datang. Wajib saya belum dapat. Enak karena ibu datang. Tapi kalau ibu nggak datang, wajib kok saya nggak dapat. Datang nggak? Ya enggak, nggak datang. Apa maksudnya? Kalau ibu sudah baca zikir ini, tasbih ini, ibu datang kepada Allah, ibu nggak dapat rezeki, komplainnya enak. Ya Allah, saya datang di waktu subuh. Satu frekuensi dengan zikirnya malaikat yang Rasulmu menjanjikan akan dicukupkan rezekinya. Mana jatah saya? Komplainnya enak gak? Enak. Oh kita datang kok nggak dapat. Kita datang tapi kok nggak dikasih. Jadi kalau kita datang nggak dikasih, enak ngomongnya. Tapi kalau kita subuhnya tidur, nggak baca zikir, nggak dapat. Mau ngomong apa kita? Kalau kita nggak datang. Nah, jadi jaminannya kata Rasul, dunia menjadi barang yang hina dan kita akan mendapatkan dengan mudah yang kita butuhkan berkat zikir tasbih yang tadi itu. Terus tidak hanya itu. Wa yakhluqullahu ta'ala minha min kulli kalimatin malakan. Dari satu tasbih yang kita baca di waktu subuh itu tercipta satu malaikat. Satu tasbih satu malaikat. Kalau 100, apa yang dia lakukan? Malaikat itu kata Rasul yusabbihu ila yaumil qiyamah. Dia akan terus melanjutkan tasbih kita sampai kiamat. Laka sawabu, pahalanya buat kita. Bisa jadi kita sudah meninggal dunia, tapi malaikat gemuruh tasbih setiap subuh yang pahalanya buat kita. Kita menjadi sebab terciptanya malaikat yang dia akan terus melanjutkan tasbih kita sampai kiamat. Kita mendapatkan saldonya naik terus, saldo tasbihnya, sebab tasbih itu. Nah, ini saya tidak menemukan, belum menemukan barangkali curahan hati sahabat kepada Rasul tentang masalah dunia kecuali ini. Rata-rata Bu, sahabat kalau ke Rasul itu masalah akhirat yang ditanya. Tuhan, gimana ya cara sholat tasbih? Tuhan, gimana ya cara sholat khusyuk? Tuhan, gimana ya cara puasa? Tuhan, gimana cara? Itu masalah ibadah akhirat. Ini masalah dunia yang ditanyakan. Ya bukan salah, tapi kurang pas saja. Kita sudah memposisikan diri dengan objek yang benar. Motornya bocor, kita akan datang ke mana? Tambal ban. Bensinnya habis, kita akan kemana? Ke pom bensin. Itu sudah pas. Tapi kadang-kadang maaf, kita suka memposisikan ulama bukan pada porsinya. Datang ke ulama, ke tokoh agama, Pak Ustadz gimana ya biar naik pangkat? Ya. Itu sama artinya dengan ibu mau beli bensin ke tukang tambal ban. Ya tokoh agama sih namanya tamu datang diberikan solusi, diberikan arahan, meskipun arahannya arahan akhirat. Ya masih alhamdulillah. Pak Ustadz gimana ya biar teman sebelah saya itu lapak dagangnya nggak seramai sekarang, biar tidak ke saya pelanggannya. Ya. Bacaannya apa Ustaz? Itu ada yang begitu. Tapi masih bagus, diteruskan. Aneh kan dia ke kubu hitam, pasti akan diarahkan, gampang, bawa tanah kuburan bawa sini. Ya kan? Pasti akan diarahkan ke dunia hitam juga. Ya, tapi yang saya maksud bahwa kalau datang ke ustazah, datang ke guru, tolong tanyanya masalah yang terkait dengan masalah ibadah.
Tuh. Ini sahabat datang ke Rasul bawa masalah dunia. Ya Rasul cuma balik tanya, kamu kemana waktu Allah bagikan rezeki? Pasti kamu nggak datang. Kalau kamu datang nggak mungkin kamu kurang, minimal cukup ngepas, meskipun nggak lebih. Jadi apa yang telah Rasul sampaikan ini menjadi kunci buat kita. Andai kan sudah baca ini, istiqomah baca ini bertahun-tahun, masih Allah kasih kurang aja, nah komplain ke Allah Ta'ala, komplain aja. Ya Allah, saya nggak minta lebih, ya Allah cukup mintanya. Ya cukup, yang saya butuhkan kau penuhi dengan berkah zikir yang saya baca. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100. Cepet bu, nggak lama. Ibu masak air sepanci, air belum matang, tasbih udah selesai. Cobain aja besok ya. Air belum matang, tasbihnya udah selesai. Nah, kalau di masjid, saya yakin sudah dibaca ya, di masjid Al-Ittihad. Kalau belum nanti saya sampaikan lagi. Ya minimal meskipun nggak berjamaah bacanya, tapi masing-masing baca. Insya Allah nanti saya sampaikan juga di Al-Ittihad. Jadi saya ingin kita orang Islam itu minimal lah cukup, nggak sampai kurang. Nah, kita kalau sudah tahu kuncinya, kok kita nggak baca, kok kayaknya sayang, ya sayang. Karena itulah ini Rasul yang memberikan arahan kepada kita agar Allah memberikan kecukupan dalam masalah dunia. Datanglah antara azan dan qomat untuk 4 waktu, tapi untuk subuh diperpanjang durasinya sejak imsak sampai sholat subuhnya kurang lebih 30 menit. Ya mudah-mudahan dengan kita datang ini Allah berikan kita yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita yang tak lain buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian Ibu, silakan bila ada ditanyakan. Ya baik, pada ibu-ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Ada Bu, ada yang bertanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diterangkan sama Pak Ustaz bahwa doa yang mustajab yaitu zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalau subuh lain yaitu waktu imsak sampai subuh. Gimana Pak Ustaz kalau habis imsak itu kita suka di masjid itu dengar baca Al-Quran? Sebaiknya baca Al-Quran atau tasbih? Lebih baik tasbih. Untuk kedua, dari subuh sampai dari imsak sampai subuh itu kita apa berlangsung untuk tasbih terus? Dari imsak sampai subuh itu kan kalau kita suka baca Al-Quran sebelum subuhnya, apakah sebaiknya tasbih dari imsak sampai subuh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir terbaik itu baca Quran. Jadi tidak ada zikir yang mengalahkan baca Al-Quran. Terbaik itu zikir ya. Artinya pahalanya kan kita sudah sering dengar, 1 huruf 10 kebaikan. Zikir terbaik. Orang yang watak manusia secara umum dia punya sifat al-malal, bosan. Apalagi kita yang maaf yang bukan penghafal Quran, kali-kali adik-adik kita yang sudah biasa dengan tadarus 5 juz dalam 1 hari agar 1 minggu hatam. Pak Ustadz, yang mana yang dibaca antara azan dan qomat itu? Saya biasa tadarus, mau tadarus atau mau tasbih? Ya, gitu kan? Kalau ibu biasa tadarus aja. Pilihannya tadarus sama tasbih. Tentu saya arahkan ya tadarus lah. Saya nggak mungkin bilang jangan baca Quran, tasbih aja, nggak mungkin lah. Kenapa? Sebab pilihan terbaiknya Quran.
Tapi kalau melihat jaminannya, Quran itu pahala akhirat. Kalau tasbih yang tadi Rasul buka, itu kan buat kehidupan kita di dunia. Keperluan, kalau sudah merasa cukup, ya sudah silakan tadarus ya. Tapi kalau ibu merasa masih belum cukup, baca Qurannya dan lanjutkan dengan tasbihnya. Tasbihnya cuma 100, jangan sampai 10 menit itu bisa sampai 200 ini. Ini cukup 100. Quran dulu, nanti pegang tasbih 100 subhanallah bihamdihi subhanallah paling 5 menit ya. Jadi kembali, tidak ada zikir terbaik melainkan baca Al-Quran. Karena itulah setelah Quran baru sholawat, baru zikir yang lain ya. Jadi upayakan kita tahu momennya. Kalau untuk masalah pahala akhirat, Quran untuk memenuhi kebutuhan kehidupan di dunia agar cukup, antara azan subuh sampai sholat subuhnya baca tasbih yang 3 kali ya, gitu. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Saya pernah dengar di mana doa terbaik adalah pada waktu sholat atau pada sujud terakhir. Sedangkan kita pinginnya kalau berdoa banyak panjang, tapi kalau sujud lama-lama kan enggak. Pertanyaan saya, adab atau tata cara berdoa yang benar menurut syariat yang bagaimana? Yang kedua yang saya tanyakan yaitu kita belajar untuk membersihkan hati ya Pak ya. Jadi apa bedanya ujub dan sombong, biar amalan-amalan kita tidak ternodai dengan yang kembali lagi kebersihan hati. Banyak nih, ada titipan juga Pak yang ketiga, ada titipan dari sebelah saya kanan kiri. Suami beliau sudah meninggal. Nah, kan merasa banyak dosa tuh sama suaminya. Bagaimana untuk meminta maaf setelah sedangkan beliau belum Kalau hidup galak sih dia. Sudah bisa saya pahami pertanyaannya. maaf. Wah, ya. Jadi kalau sudah tiada baru terasa. Baik. Yang pertama tentang ada berdoa. Orang yang cerdas dia akan mencari waktu yang mustajabah. Di antaranya, saya baru nyebut satu tadi, antara azan dan qomat. Karena kan masalah fikih kita masih bahas azan dan qomat. Dan masih banyak lagi waktu yang mustajabah itu. Yang tadi ibu bilang sujud terakhir, itu sama, waktu yang mustajabah juga. Sepertiga malam terakhir sama. Kalau untuk kaum bapak antara 2 khutbah, khotib duduk, berbanyak berdoa sampai khotib berdiri lagi. Tuh. Khusus kaum bapak yang Jumatan, ya itu sama waktu yang mustajabah juga. Jadi pertama cari waktu yang mustajabah. Yang kedua, doa itu ada rukunnya, rukun doa. Yang kalau kita penuhi rukunnya, berarti kita layak terbang doanya. Pertama, pujian kepada Allah. Alhamdulillah, ya. Hamdan yuwafi ni'amahu. Pujian aja pokoknya dulu. Selesai pujian, sholawat dulu. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
dan seterusnya. Baru materi doa, Allahumma, 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 Allahumma. Tutup dengan sholawat dan alhamdulillah lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu diantara adabnya. Jadi rukun doa, alhamdulillah, sholawat, materi doa, sholawat lagi, alhamdulillah lagi. Nah, itu diantaranya adab dalam berdoa. Sebenarnya banyak. Dalam keadaan berwudu, awali dengan istighfar. Kenapa? Bersihkan hati dulu agar doanya cepat naiknya. Kedua, perbedaan antara ujub sama takabur sama sombong. Ujub itu bangga diri. Contoh, kita sholat malam, ya kan tetangga, keluarga kita nggak tahu, pada tidur semua. Itu setan nggak bisa menggoda kita dengan sombong. Mau sombong sama siapa? Nggak ada yang lihat. Ya. Tapi setan bisa menggoda kita dengan rasa ujub. Allahu Akbar. Waktu sujud, apa kata hati kita? Nih lihat nih, ahli surga lagi sholat. Yang lain ahli neraka semua. Serba hijau cuma saya tahajud. Itu ujub, bangga diri. Yang lain pada ke neraka, saya itu ahli surga. Ya. Atau sodako, yang lain cuma 100.000, saya 1 juta. Dia nggak ngomong, cuma yuk, ayo, tanya loh, saya. Itu ujub, bangga diri. Itu dilarang dalam agama. Kenapa? Khawatirnya yang kita bangga dengan ibadah tersebut Allah tolak. Itu sudah terlanjur bangga dengan ibadah kita. Yang lain haji baru sekali, saya 7 kali. Jadi dia rasa bangga. Dia nggak cerita ke orang. Dia bilang ke dirinya sendiri, ada rasa bangga. Itu juga dihindari. Ya. Yang kedua, takabur, sombong. Nah, kalau sombong ini ada lawannya. Sombong itu apa sih? Merendahkan orang. Ada yang direndahkan. Ya. Kalau nggak ada yang direndahkan, bisa jadi ujub namanya. Jadi dia rendahkan, merasa lebih dari yang lain, merasa lebih. Dan dia sampaikan itu. Dia hinakan orang lain karena dia merasa lebih pintar, merasa lebih solihah, merasa lebih cantik, merasa lebih ahli ibadah, merasa lebih senior. Ada perasaan merasa lebih, namanya sombong. Jadi kalau ujub, bangga diri. Kalau takabur, sombong, menghinakan, merendahkan orang lain. Nah, yang ketiga, ini pertanyaan Ibu sebagai juru bicara ya. Suami sudah wafat, Pak Ustadz, saya merasa kurang maksimal dalam berbakti, kurang maksimal dalam melayani. Ya, kata Rasul kan surganya istri ada di bawah telapak kaki suami. Surganya anak di telapak kaki ibu, surganya ibu kuncinya di tangan suami. Maka kalau anak ibu ridhoi, itu anak dijamin berkah hidupnya, sebab ibunya ridho. Nah sebaliknya, suami yang ridho atas pelayanan ibu selama mendampinginya, berarti kunci surga sudah di tangan ibu, karena suaminya ridho. Oh Ustaz, suami saya sudah mendampinginya, dan saya merasa kurang maksimal dalam mengabdi. Bagaimana caranya? Ya sering-seringlah membahagiakan beliau dengan berdoa dan kirimkan hadiah terbaik. Apa hadiah terbaiknya? Itu istighfar, sodako, diniatkan buat suami. Ya Allah, saya ingin bikin bahagia suami saya. Caranya apa? Saya sampaikan sholat, hadiah, saya sebut dalam doa, saya sodako, yang saya niatkan buat suami saya jaga amanahnya, titipannya. Ya, jadi bahagiakan. Apa? Ya, begitu ya. Makanya yang suaminya masih ada, minta mati duluan aja lah biar suaminya ridho. Maksudnya suaminya 101 tahun, ibu 99 tahun gitu. Nggak sekarang. Kalau udah 100 tahun nggak kawin lagi lah. Nggak apa-apa. Maksud saya gini, kalau suaminya meninggal dunia duluan, kan ibu susah nyari ridhonya. Tapi kalau suaminya masih ada, ibu meninggal dunia duluan, itu gampang nyari ridhonya. Kalau suami, saya ridho ya Allah, meskipun suami istrinya suka nyakit, tapi saya ridho.
Dengan dia meninggal dunia, saya sudah nggak ada tekanan batin lagi. Ya, bapak umurnya lebih panjang, ibu ya selisih 1 bulan lah begitu. Saya punya kenalan itu, subhanallah ya. Ini Pak Haji, ini orang kenal, bapaknya Pak Haji Muhtar, Pak Haji, dari Pak Haji Usman, itu usianya hampir 90 tahun. Istrinya meninggal dia duluan. Kalau nggak salah 2 hari Lebaran istrinya meninggal. Istrinya sudah sama-sama sepuh. Langsung dia nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan. Akhirnya dirawat. 1 minggu kemudian meninggal juga. Jadi cuma jarak 1 minggu. Saking sehidup sematinya sama istri. Kan enak begitu kan? Cuma dipisahkan 1 minggu aja. Makanya ibu duluan aja agar dapat ridho dari, tapi jangan lama-lama. Artinya umur ibu sudah panjang, 80 tahun lebih, mati duluan, nanti suaminya ridho, ya seminggu kemudian nah suaminya nyusul. Itu saya saksikan betul, langsung gak nafsu makan dia. Sebab selama ini biasa makan berdua, ya sudah sepuh-sepuh semuanya, saling melayani. Begitu istrinya meninggal udah nggak nafsu makan, akhirnya sakit, gitu. Jadi caranya perbanyak berdoa, sampaikan hadiah agar suaminya bahagia. Kalau suaminya bahagia, insya Allah jadi tebusan kehilapan yang kurang maksimal dalam melayani sepanjang berumah tangga. Begitu. Sebut namanya ya Pak? Hah? Sebut namanya. Sebut namanya nggak apa-apa. Nggak disebut itu kan suami ibu cuma 1, gitu kan? Ya Allah suami saya, nggak mungkin Pak Haji Zaini kalau suami saya nggak bilangnya, gitu kan? Jadi mereka nggak akan salah laporan. Loh suaminya cuma dia. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, ibu kebanyakan pasti melaksanakan sholat malam ya Pak Ustadz. Terus udah kebiasaan gitu. Terus kan misalnya tapi kita kadang kesiangan gitu, tapi masih ada waktu sekitar 10 menit atau seperempat jam. Tapi kita melaksanakan sholat witirnya kebanyakan habis isya, nggak apa-apa kan Pak Ustadz? Iya. Terus di saat kita melaksanakan sholat malam itu, kadang tiba-tiba karena kita udah kebiasaan, jadi kepengen banget sholat malam, terus tahu-tahu azan. Tapi kita belum selesai gitu sholat malamnya di tahajudnya itu. Tapi kita di saat azan itu karena masih ada 2 rakaat yang belum diselesaikan, boleh nggak pas aja kita masih melaksanakannya? Ya demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waktunya sholat witir itu setelah sholat isya sampai terbit fajar, sampai imsak. Ibu sekarang boleh witir jam 8, sudah isya. Sholat isya dulu witir, boleh. Sebelum tidur boleh, bangun tidur boleh. Sampai kapan waktunya sholat witir, sholat malam? Sampai kapan? Sampai imsak. Kapan sih imsak? 10 menit sebelum subuh. Maka ibu harus punya waktu sholat. Di handphone banyak. Ya, kalau nggak hafal waktu sholat ya sudah. Ibu lihat di handphone ibu, oh subuh nanti jam 4:08. Berarti terbit fajarnya, imsaknya jam 4 kurang 2. Lihat dulu waktunya. Kalau ibu sudah masuk waktu fajar, sudah imsak, sudah nggak boleh sholat malam, itu sudah pagi. Ya, sudah habis waktu tahajud. Diperkirakan aja. Oh, kemarin azan itu, makanya kalau pas dengar azan ibu lihat waktu, lihat jam. Subuh, oh berarti subuh jam 4:08. Besok andaikan dia bertambah paling lewat 9. Jadi kita bisa memperkirakan. Nah, baik kalau sudah imsak 10 menit sebelum subuh sudah nggak ada lagi sholat malam, sebab sudah pagi, sudah habis waktunya. Ya karena itulah kalau sekarang ya yang sedang tuh bangun jam 3, setengah 4 udah mepet ya. Kalau sekarang mepet setengah 4 belum kamar mandi, belum wudhu, belum pakai mukena, sedapatnya aja.
Yang jelas kalau sudah imsak terbit fajar sudah tidak boleh sholat malam termasuk witir sebab sudah subuh, sudah terbit fajar, sudah pagi gitu ya. Ya. Kemudian andai kan suatu kejadian kita lagi sholat nih, sholat tahajud tiba-tiba imsak, ya lanjut aja, nggak usah sholat sunnah, sholat wajib aja. Kita sholat wajibnya zuhur, baru bangun tidur jam 3 baru sholat zuhur, dapat 2 rakaat azan asar. Gimana tuh? Lanjut. Ya udah habis waktunya, terus aja, terus lanjut. Jangan sampai diselesaikan, lanjut sampai selesai, nggak apa-apa. Nanti Allah yang akan menghukuminya, sebab kita sholatnya pada waktunya, cuma nggak kebagian aja, keburu langsung imsak, begitu. Lanjut aja, jangan dibatalkan. Udah lagi? Udah, Pak Ustaz. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustaz, saya mau nanya, adakah doa khusus untuk suami yang udah meninggal biar dijauhkan siksa kuburnya? Kayaknya itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ibu solihah semua. Doa khusus yang Allah catat dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu sudah apa? Itu doa yang umum. Tapi kalau khusus buat suami, sebut aja, ya Allah ampuni suami saya. Gak usah repot pakai bahasa Arab. Ya Allah maafkan suami saya, tinggikan derajatnya ya Allah, jadikan taman kuburnya taman surga. Ibu bicara dengan Allah seakan-akan Allah di hadapan ibu. Ya Allah, saya belum sempat membahagiakan suami saya, sudah meninggal dunia duluan, ampuni kehilafannya, tinggikan derajatnya, pertemukan saya dengan beliau nanti di alam surga. Jadi bahasa Indonesia aja. Kalau bisa bahasa Arab ya Allahumma ighfir li zawji, ya Allah ampuni suami saya, malah akan kaku gitu. Banyak orang yang berdoa dengan bahasa Arab dia nggak tahu maknanya, akhirnya apa? Mulutnya membaca, pikirannya kemana-mana. Tapi kalau di bahasa Indonesia yang dia paham, akhirnya kan bisa meresapi. Ya Allah ampuni anak saya, berarti kan kebayang anaknya. Ya Allah ampuni suami saya, kebayang suaminya, karena dia paham apa yang dia baca. Karena itulah kalau ibu secara khusus mendoakan suami, kita pakai bahasa ibu aja. Kita kan doa sendiri di tengah heningan malam, termasuk dalam sujud. Silakan pakai bahasa Indonesia, tapi di dalam hati, jangan diucapkan. Ya, khusus untuk sholat, ibu berdoa di dalam sujud, jangan bahasa Indonesia. Harus diucapkan di dalam hati. Kalau selain bahasa yang doa yang maksurat itu dari Allah atau dari Nabi, gitu. Kalau sujud ya, sujud jangan ya Allah waktunya bayar listrik ya Allah, ngejak batal lah sholatnya, batal sholatnya. Jadi kalau ingin bahasa yang lain, di dalam hati bacanya jangan diucapkan. Kalau di dalam sujud, tapi kalau di luar sholat pakai bahasa yang kita bisa paham. Dan insya Allah Allah ngerti bahasa Indonesia. Udah nggak ragu kita, nggak usah bahasa isyarat aja Allah paham. Ibu malu di majlis mau minta duit sama Allah Taala, ya Allah malu mintanya, udah di isyarat Allahumma gitu. Allahumma duit katanya duit. Jadi isyarat aja Allah paham, apalagi diucapkan. Kita aja Bu, kalau saran saya bahasa ibu aja. Ya, ada lagi? Belum sini sudah cukup. Alhamdulillah, semoga apa yang kita kaji bersama bisa menjadi pencerahan buat kita, menambah amal soleh kita, agar kita Allah berikan kecukupan dalam hal rezeki untuk ibadah. Datanglah saat Allah membagikannya dengan menyatukan frekuensi zikir sama dengan makhluk dan para malaikat di waktu subuh, sebelum subuh,
baca tasbih 100 kali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Yatika dunia akan menghampirimu dalam keadaan hina yang kita nggak capek untuk mencarinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna mutahabbina fika, mutajalisina fika, mutazawirina fika, mutabadilina fika. Warda anna ya Allah la nuhsi sana'an 'alaika anta kama ataita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma bijahil basyirin nadhir Muhammadin salawatuka alaihi wa salamuka alaihi. Ij'alna min khiyari ummati wa hsyurna godan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum fiha subhanakallah wa tayyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi